Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita udah bertemu di pertemuan sebelumnya kita udah membahas yang namanya prompt validation dan local proge di JavaScript. Apa itu prompt validation, apa itu local proge, prompt validation dasar, ada penyimpan data dan menghapus data simpan. Oke, kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya. Kita udah bahas dikit-dikit yaitu prompt validation. Kita masuk ke selanjutnya yaitu pertemuan ke-9 dan materi berikut namanya array dan looping, dasar pengumpulan data dan perulangan dalam JavaScript juga. Apa itu array? Array adalah struktur data yang menyimpan banyak nilai yang satu variabel. Nilai ini bisa berupa string, angka, atau bahkan objek. Indeks array ada nih count buah, constale, log, output, maka. Indeks array sesuai dimulai dari 0, bukan dari 1. Apa itu looping? Looping digunakan untuk mengulang kode perulangan. Biasanya dipakai untuk membaca si array. Contoh looping for count angka, for let angka like, langkah 1. Ada looping for of item angka, konsol angka. Contoh menampilkan array HTML. Kita akan menampilkan daftar nama menggunakan loop. Latihan interaktif, masukkan data melalui array. Kalian bisa menyimpan data, semua data nama-nama kalian di sini. Oke, kuis singkatnya yaitu apa itu indeks pada array, apa itu fungsi looping, bagaimana mengambil elemen keduanya array. Oke, penambahan dari materi ini karena terlalu singkat, baca dulu dari Google. Oke, kita baca ya. Tentu array, apa itu array? Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam satu variabel. Setiap elemen dalam array dapat diakses menggunakan indeks. Karakteristik array homogen, semua elemen dalam array harus memiliki tipe data yang sama, misalnya integer, string, dan lain-lain. Indeks setiap elemen diakses melalui indeks, biasanya dimulai dari 0, bukan dari 1 ya. Beruntun elemen yang disimpan dalam tertentu. Ukuran tetap. Ada banyak bahasa ukuran array biasanya ditentukan saat pembuatan dan tidak dapat diubah secara, namun tidak ada juga array dinamis. Contoh array ini yang ini contoh array. Dalam contoh ini buah adalah nama array, apel, jeruk, mangga, dan elemen array. Cara mengakses elemen array untuk mengakses elemen array menggunakan indeksnya. Prem buah 0, output apel. Oke. Sedangkan looping, kita masuk ke looping. Looping adalah mekanisme dalam pemrograman yang memungkinkan
kita untuk menjalankan blok kode berulang kali ini sangat berguna ketika ingin melakukan operasi yang sama pada banyak data atau menjalankan kode sampai kondisi tertentu terpenuhi. Jenis-jenis looping. Ada beberapa jenis looping yang umum digunakan, ada for loop. For loop adanya satu for loop digunakan untuk mengulangi blok kode sejumlah kali yang telah ditentukan. Ada namanya while loop. While loop digunakan untuk mengulangi blok kode selama kondisi tertentu bernilai benar atau true. Ada 3 do while loop mirip dengan while loop, tetapi blok yang kode gunakan di setidaknya sekali sebelum kondisi diperiksa. For loop biasanya digunakan untuk interaktivitas melalui urutan seperti array, list, string, dan lain-lain. Contoh Python yaitu buah apel, jeruk, mangga, pisang. For nama buah ini buah, print nama buah. Dalam contoh ini, loop for mengintegrasi setiap elemen dalam array buah dan mencetak setiap nama buah. Contoh Python kita buat data di sini. Sebentar. Tidaknya hubungan antara array dan looping. Ada satu memproses elemen looping sangat efisien untuk memproses efisien setiap elemen dalam array. Contohnya for loop dapat digunakan untuk mengakses dan memanipulasi setiap elemen yang array berdasarkan indeksnya. Mengurangi kode tanpa looping, Anda harus menulis kode terpisah untuk setiap elemen yang tidak efisien untuk array besar. Looping bertarang untuk array yang multidimensi seperti tabel 2D. Looping bertarang dapat digunakan untuk mengakses setiap elemen. Loop luar akan berinteraksi melalui baris dan loop dalam akan berinteraksi sebuah kolom. Jenis-jenis array satu dimensi seperti daftar, array multidimensi seperti tabel dan matriks, dan array asosiatif yang digunakan nama kunci bukan angka. Array satu dimensi paling dasar yang menyimpan elemen dalam satu baris, contohnya daftar belanja atau kumpulan nilai. Ada array multidimensi, array yang memiliki sebuah dari AB dan seperti yang menyerupai tabel dengan baris dan kolom. Array ini memiliki dimensi lebih tinggi lagi untuk data yang kompleks seperti kubus 3 dimensi. Array asosiatif jenis array yang menggunakan nama kunci atau string untuk mengakses elemen. Sedangkan array dinamis yang kebalikan dari array statis. Ukuran array dinamis
dapat berubah tambah untuk program berjalan array jenis ini berbuat bahasa modern seperti Python, JavaScript. Oke, itulah jenis-jenis array dan looping. Oke, kita carry dengan materi array dan looping hari ini. Nanti materi selanjutnya yaitu materi nanti kita akan membahas function, namanya function. Nanti kita bahas di materi selanjutnya di minggu ke depan. Oke, kita akhiri materi array dan looping. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.